ini wujudnya itu wujud wanita. Wanita. Dengan pakaian bukan kebaya ya. Cuma dia menggunakan kain. Orang pakai kerudung. Ya. Selendang gitu kayak selendang. Betul banget. Dan ada kayak kain yang kayak di apa sih, diketin gitu. Nah, sosoknya ini di atas ini. Gitu. Dia sempat bilang, "Saya senang mengganggu laki-laki yang ada di sini." Nah, dia memantau di sini. Pas pohon gede situ ngilangnya dia. Nanti dia masuknya ke sana. Iya, betul. Ya, nanti dia akan hilang di sana. Kayak gitu. Oke, tapi ya kalau untuk sosok-sosok perempuan di sini memang benar mereka itu jahil. Ya. Cuma nggak tahu kenapa, Pak. Aku tuh ngerasa ada sosok lainnya. Perempuan juga. Ya. Yang sepertinya ada maksud lain dan itu bukan cuma sekadar jahil. Tapi tempatnya, titiknya bukan di sini. Ya. Terus di mana, Fris? Kamu ngerasanya titiknya sumbernya dari sebelah mana? Pak, kalau aku boleh tahu, ada kejadian lain gak sih di tempat ini selain dari fenomena perempuan yang suka ikut dengan ojek? Ada kecelakaan di sana, sering kejadian kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Mungkin sekalian kita jalan juga ya? Boleh. Di sini. Soalnya kayaknya udah mulai agak ngeganggu. Ya, Fris? Aku ngerasa untuk jalur ini sendiri, selain minimnya pencahayaan, itu adalah salah satu faktor utamanya juga. Masih bersama Bapak Ade, penelusuran kami pun berlanjut ke tempat yang tak kalah menyeramkan. Bahkan kerap memakan beberapa korban yang kebanyakan dari kalangan pengendara roda 2. Jadi kejadiannya tunggal. Katanya itu mau nyalip motor ya. Nggak tahu lah dia bersentuhan apa dia jatuh. Oke. Kira-kira jam 10-an. 10 Jam malam? pagi. Hah? 10 pagi? 10 pagi. Di sini itu bukan kejadian sekali aja, Bang. Kita boleh agak munduran kali ya, Pak? Ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita ada di pinggiran sana, kayaknya kita mengundang makhluk dari sebelah sana ya, Kananda. Siap. Untuk makin kayak mendekat. Jadi mendingan kita coba untuk komunikasi di arah sini. Oke, mengenai kecelakaan itu, tempat ini emang menurutku nggak masuk di akal ya. Secara keseluruhan ini memang adalah hutan yang tadinya menyatu, lalu terpisah dan menjadi jalanan di tengah-tengah. Ada jalan di tengah-tengah, betul. Dan benar, apabila ada terjadi kecelakaan, itu pasti kondisi korbannya itu seperti terpental dari kendaraannya. Ya, lepas. Ini kan juga ada besi ya. Iya. Beton. Iya. Fris, boleh flashback mungkin seperti apa kejadiannya saat itu, Fris? Karena emang sebenarnya ya Kak, kalau ditarik lagi tentang kejadian yang pernah terjadi di sini, aku harus benar-benar megang sesuatu tuh yang asalnya langsung. Sebentar. Hampir 2 meter lah terpental lepas dari motornya itu. Dan itu kejadiannya siang-siang ya? Siang, baru 3 bulan yang lalu ini. Oke. Kejadian baru, Fris, berarti? 3 bulan yang lalu. Aku dapat gambaran yang kecelakaan itu dia menggunakan motor bebek, Iya, betul. bapak-bapak. Ya. Dan kalau dilihat dari kejadiannya, bapak itu cuma agak kaget karena dari jauh dia lihat jalurnya itu lurus. Tapi pas mendekat kayak ada belokan lagi. Ya, Jadi karena- dia bingung mau ke arah sana, cuma gak tahu kenapa yang aku lihat dia melihat sosok yang seperti sosok itu tuh kayak mau nyebrang tiba-tiba, muncul tiba-tiba kayak sosok itu lagi muncul sekarang di belakang Kak Tasya. Boleh digambarin gak sih sosoknya seperti apa, Fris? Kalau yang aku lihat kayaknya kalau dari dalam sana, Frisly mencoba mendekati ke arah sosok astral. Kenapa, Fris? Kamu ngerasain apa? sosoknya tuh mengendap. Kayaknya sosok ini tadi udah dinotis sama Kananda karena saat ini sosok kakek-kakek tua tidak mau menatap Kananda. Dan dari tadi kakak melihat ke arah rumah besarnya. Iya. Jadi di belakang itu ada suatu tempat tinggal, Tasya, Pak Ade. Betul kata Visi, ada suatu tempat tinggal Pak, pemukiman.
kalau kita bilang pemukiman goib lah ya. Goib ya. Pemukiman goib. Nah, di situ ada sosok kakek tua. Betul kata Visi, dia mengumpat di sebelah situ. Pindah-pindah terus. Pindah-pindah. Nah, dan ini juga kejadiannya nggak hanya sekali aja ya Pak? Enggak. Ya, jadi 2 tahun sekali ada korban. betul. Jadi emang kebanyakan yang membuat kecelakaan itu adalah sosok kakek ini. Jadi kakek ini seakan-akan sedang jalan Pak, sedang jalan seperti ini, tiba-tiba itu kaget ya. Tapi yang saya alami itu kadang-kadang jalan itu kayak 4 Cabang. jalur. Ya, Kayak yang tadi aku Betul. bilang berarti ya. Saya bilang tadi. Saya ngalamin sendiri. Betul. Gitu. Tapi ini loh yang buat aku bingung ya, mungkin Fris sama Kak Den, kejadian itu tadi Bapak bilang di pagi hari jam Iya, 10 ya. 10. Emang makhluk seperti itu itu betul. Jadi dengar suara nggak sih? Dilempar. Sumpah aku juga Ada lemparan. jadi emang makhluk bahasanya jalanan yang suka mengganggu di jalanan itu siang pagi pun sudah ada Pak Ade. Yang suka mengganggu hal kayak gitu. Seakan-akan itu ada sosok yang lewat, manusia yang lewat tanpa sengaja. Jadi emang itu banyak kejadian hal kayak gitu. Jadi pada saat dia sudah dekat, dia tiba-tiba jalan begini. Padahal itu bukan manusia. Padahal itu bukan manusia. Tapi kenapa Bang korbannya selalu perempuan terganti laki? Ya, Ganti-gantian. makanya tadi ganti-gantian. ya, kayak gitu. Makanya saya bilang Pak Ade. Jadi makhluknya itu nggak hanya kayak kakek aja. Ada satu makhluk lagi yang suka mengganggu juga. Suka mengganggu yang mengakibatkan kecelakaan depan hutan ini. Kayak Karena gitu. memang tadi Frisnya juga sempat bilang mungkin mereka merasa terusik dengan adanya atau pembangunan jalan raya yang tepat membagi kedua hutan ini sendiri. Betul. Aku tuh yakin Pak bahwa sosok di sini mereka menginginkan diakui keberadaannya. Betul. Jadi dalam artian Betul. menurutku setelah masuk tadi kita ngelewatin gapura, ingat kan? Dan Iya, kita iya. agak lihat-lihat kanan kiri. Dari situ tuh udah boleh mungkin teman-teman yang lewat sini tuh mulai memberikan klakson. Betul. Aku percaya bahwa kita bukan mempercayai mereka, tapi dengan kita percaya bahwa hidup kita berdampingan, Ya. apalagi di daerah ini ternyata memiliki 2 kerajaan yang berbeda, menurutku itu sudah cukup bagi mereka untuk, oh iya kamu percaya bahwa adanya kita di sini. Ya. Jadi itu seperti kita menghargai mereka aja. Ya, ini kan bisa dilewati tahun 2000 ke sini aja. Bang. Ya, Sebelum tahun 2000 udah habis Isya udah jarang ada yang. ya takut soalnya. Tadi Karena emang kebanyakan yang mindset mungkin ya Pak Ade, mungkin mindsetnya Kamu denger bunyi nggak sih? Pak Ade mungkin mindsetnya Pak Ade mungkin mindsetnya Pak Ade mungkin mindsetnya Kamu denger bunyi nggak sih?